Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang berbagai pendekatan untuk mempelajari pemasaran. Ini dia slide-nya. Kita awali kuliah pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Silakan. Baik. Slide ini apa intinya? Intinya adalah kalau kita ingin mengetahui lebih jauh, lebih dalam tentang pemasaran, maka dapat diketahui lewat berbagai jurus PDKT atau pendekatan untuk mempelajari pemasaran tersebut. Ada 6 pendekatannya ya. Yang pertama adalah pendekatan komoditi. Sesuai dengan namanya, pendekatan komoditi ini bagaimana kita mengenal lebih jauh pemasaran dari demand and supply komoditas di dalam bidang perikanan. Apakah itu terkait dengan tren permintaannya ataukah terkait dengan tren penawarannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bagaimana tren permintaan dan penawaran komoditi perikanan yang saling bersubstitusi ataupun saling bersifat komplement maupun karakteristik komoditas perikanan yang lainnya. Lalu pendekatan yang kedua adalah pendekatan kelembagaan. Pendekatan ini tentu sesuai dengan namanya ya. Kita ingin mengenal lebih jauh pemasaran dengan mengenal siapa-siapa pelaku yang ada di pasar. Nanti akan kita kenal ada produsen, ada pedagang perantara, macam-macamnya. Pedagang perantara itu siapa saja, ciri-cirinya apa saja, perannya apa saja, silakan. Melalui buku PHP juga ada penjelasan yang lebih panjang di sana. Kemudian kelembagaan pemasaran tadi selain produsen, pedagang perantara juga ada kelembagaan lain-lain, yaitu kelembagaan yang atau pelaku pemasaran yang tambahan yang tidak terlibat langsung dalam memasarkan tetapi mempengaruhi kegiatan pemasaran. Jadi di luar produsen dan pedagang perantara, siapa saja nanti akan kita jelaskan. Jadi di dalam pendekatan fungsional ini kita ingin jadi dalam pendekatan kelembagaan ini adalah kita akan mengenal siapa saja yang terlibat memasarkan produk-produk perikanan. Gitu ya. Nah, di dalam pendekatan kedua ini akan dapat dilengkapi lebih jauh untuk memahami pemasaran dengan pendekatan yang nomor 3, yaitu pendekatan fungsional. Kita tidak hanya tahu di dalam pendekatan fungsional ya, tidak hanya tahu siapa yang terlibat memasarkan, tapi mereka melakukan apa, melakukan kegiatan pemasaran apa, gitu ya, atau perannya apa, itu di dalam pemasaran itu. Oh, siapa yang melakukan selling, siapa yang melakukan buying, siapa yang melakukan transportation, apalagi itu financing, risk bearing, market intelligence, processing, dan lain sebagainya. Siapa? Kita juga akan tahu siapa yang melakukan fungsi pemasaran yang lebih banyak atau paling banyak dan siapa yang paling sedikit pula. Di balik itu kita juga akan tahu biaya-biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Nah, ini untuk apa? Nanti untuk mengenal lebih jauh pemasaran dari pendekatan yang keempat, nanti pendekatan analitis ini. Dari pendekatan analitis nanti kita akan tahu lembaga pemasaran apa ataupun saluran pemasaran yang mana yang paling efisien atau sebaliknya dalam memasarkan produk ikan misalnya. Mana yang paling efisien dan mana yang tidak atau kurang efisien, untuk kita carikan solusinya gitu, agar efisien. Karena efisien ini merupakan dambaan dari semua yang terlibat di pasar, baik produsen, pedagang maupun konsumen. Semua menginginkan kondisi pemasaran yang efisien. Nah, untuk itu pendekatan sampai nomor 4 ini tentu
mengenalkan kita tentang pemasaran secara lebih dekat. Gitu ya. Kemudian nomor 5, pendekatan SCP, Structure, Conduct, and Performance. Jadi kita mengenal lebih jauh pemasaran dari sisi pasarnya, marketnya, siapa. Tadi sudah dilakukan melalui pendekatan yang kedua itu siapa para pelakunya, tapi di dalam pendekatan SCP, structure itu siapa-siapa yang terlibat di pasar itu membentuk struktur pasar apa. Nah, itu structure ya, market structure. Kemudian market conduct, masing-masing pelaku pasar itu bagaimana berlaku di masing-masing struktur pasar maksudnya gitu. Dan bagaimana penampilan pasar. Wah, ini apa yang terlihat, yang nampak, itu kan penampilan di pasar. Jadi pendekatan 1 sampai 5 ini sudah banyak yang kita tahu ya dengan belajar pendekatan 1 sampai 5 ini. Sehingga kita akan lebih bersikap yang lebih tepat sebagai pelaku pemasaran, baik itu produsen, pedagang perantara maupun konsumen. Kalau kita mengetahui nomor 1 sampai 5. Nah, yang terakhir adalah pendekatan manajemen pemasaran. Nah, pendekatan manajemen pemasaran ini pendekatan yang lebih berorientasi pada bagaimana pemasaran itu berkelanjutan dengan melakukan serangkaian kegiatan untuk memuaskan konsumen. Itu inti dari pendekatan nomor 1 sampai 6. Nah, mari kita lihat satu persatu dengan singkat, semoga dapat dipahami. Oke. Marketing function saya kira ini kita tayangkan ulang, namun kita bahas nanti di pendekatan yang pendekatan fungsional. Oke ya, kita lanjut. Yang pertama kita awali dengan belajar tentang kalau kita ingin tahu pemasaran lebih lanjut, lebih dalam, lebih dekat ya, maka PDKT yang pertama yaitu tentang PDKT commodity approach. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Ini merupakan pendekatan yang ingin mengenal lebih jauh pemasaran dari sisi permintaan, penawaran ya, yang ada di pasar, bagaimana tren harga, tren permintaan, tren penawaran atas barang-barang yang saling bersifat substitusi, komplement, lux, inferior maupun superior. Itu bagaimana? Termasuk tingkah laku konsumen dalam hubungannya dengan produk yang spesifik dan harga di berbagai level itu bagaimana? Mungkin lebih jelasnya kita berikan contoh seperti pada tabel dan grafik berikut. Ini tabel yang menggambarkan atau kita ingin mengenal lebih jauh siapa konsumen yang bernama Emma, bagaimana tren permintaannya terhadap produk novel ya, baik yang digambarkan secara tabel maupun grafis ya, yang bawah itu grafik ya. Kita bisa melihat bahwa permintaan atau tren permintaan novel oleh satu orang konsumen saja ya, ini juga nanti bisa merupakan permintaan, menggambarkan permintaan banyak konsumen atau agregat bisa juga, yang dalam ini masih permintaan seorang konsumen. Bagaimana seorang Emma ini permintaannya, tren permintaannya kalau ada perubahan harga maupun kalau ada perubahan income. Jadi bagaimana kalau ada perubahan harga dan perubahan income, bagaimana apanya, bagaimana tren permintaannya. Kita bisa melihat, kita lihat dari sisi tren perubahan harga pada income yang sama 20.000 ya, pada income 20.000 ini ya, bagaimana kalau harganya 10 maka terjadi permintaan 20. Kalau harganya turun 9, turun 8, nah ini makin banyak novel yang dibeli. Jadi trennya bagaimana? Semakin murah harga suatu barang, maka tren permintaan cenderung meningkat. Ini untuk kasus komoditinya apa? Novel. Nah, silakan nanti diilustrasikan untuk komoditi ikan. Nah, sekarang bagaimana tren permintaan sebaliknya kalau harganya meningkat? Ya, sebaliknya jumlah novel yang diminta adalah turun. Ya. Ini masih melibatkan satu variabel harga mempengaruhi jumlah permintaan suatu barang atau komoditi. Nah, sekarang kita libatkan dua faktor yang mengaruhi permintaan, yaitu adalah income.
Nah, bagaimana dengan income? Jika income seseorang itu ternyata mengalami kenaikan dari 20.000 menjadi 30.000 pada harga yang sama, itu ternyata orang meningkatkan jumlah permintaan dari 2 novel menjadi membeli 5 novel. Itu pada harga yang sama $10. Saat itu si Emma ini pendapatannya meningkat. Demikian juga ketika meningkat lagi pendapatannya menjadi 40.000, maka dia cenderung beli novel 8 buah. Sekarang kalau jadi trennya begitu ya. Tren kenaikan income meningkatkan permintaan. Tren kenaikan harga menurunkan permintaan. Sekarang kalau dua-duanya, bagaimana efeknya terhadap permintaan? Harganya turun ya, income-nya meningkat. Wah, ya jauh lebih banyak ya. Ini ke angka 14. Kalau meningkat ke sini 17, meningkat lagi. Jadi harganya turun, income-nya meningkat, jauh lebih banyak yang dibeli. Itu trennya. Secara grafis seperti gambar di bawah ini, yaitu sisi sumbu Y adalah harga dari novel itu sendiri, sisi X-nya adalah quantity of novel yang dibeli. Nah, tinggal kita pindahkan angka-angka yang ada di tabel di atasnya. Ketika harga 10 tadi terjadi permintaan 5 novel. Dan seterusnya ketika turun menjadi 9 harganya ya, maka permintaannya menjadi berapa? Menjadi meningkat jadi 10 dan seterusnya. Maka kurvanya menjadi seperti yang ada di papan ini, di slide ini. Bisa dipahami ya? Baik, ini berarti kita sudah mengenal pemasaran dari sisi pendekatan komoditi. Komoditi novels itu, kalau komoditi ikan laut bagaimana? Ikan air tawar bagaimana? Komoditi kerupuk bagaimana gitu ya? Tentu akan komoditi barang elektronik bagaimana? Komoditi rumah bagaimana? Memiliki tren permintaan dan penawaran yang berbeda-beda. Baik, kita lanjutkan. Di dalam pendekatan komoditi, kita tidak lengkap kalau tidak mempelajari tentang apa saja faktor yang mengaruhi penawaran. Nah, mari kita pelajari ya. Kalau kita bicara tentang faktor mengaruhi penawaran, berarti kita sedang berposisi misalnya sebagai seorang produsen. Kalau sebagai seorang produsen, sikap kita bagaimana kalau harga suatu barang itu naik misalnya? Ya, cenderung menaikkan jumlah penawaran dong. Contohnya apa? Kalau kita sedang berada pada musim panen buah mangga misalnya. Ya, pada awal musim panen itu harganya masih tinggi biasanya, ya kan? Nah, sikap seorang pedagang kalau harga mangga itu masih mahal, masih tinggi, dia cenderung meningkatkan supply-nya. Wah, jadi dia mangga yang belum terlalu masak, asalkan sudah tua itu dipanen, nanti dimasak di bawah, ya, dimasakkan di bawah. Itu cenderung terjadi. Itulah hukum penawaran. Semakin tinggi suatu harga suatu barang, maka semakin tinggi pula jumlah barang yang ditawarkan oleh seorang produsen. Begitu ya, jadi pahami ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang berubah itu bukan harga barang itu sendiri, bukan harga mangga tadi. Sekarang yang berubah misalnya, kalau kita tadi bicara mangga berarti bicara buah ya. Coba kita bawa ke harga barang substitusinya mangga. Misalnya sesama buah ya. Misalnya kalau mangga ini tomat ya, substitusinya, penggantinya. Jadi kalau nggak ada mangga, tomat mau, anggur mau, orang kan gitu ya. Tapi ini sisi produsen ya. Kalau harga mangga itu sedang naik ya, bagaimana permintaan tomat? Kalau harga mangga itu naik, bagaimana penawaran tomat? Gitu.
Nah, maka ini kita harus pahami sifat substitusi itu saling menggantikan. Karena ini saling menggantikan, maka sifat perubahan penawarannya saling berkebalikan, gitu ya. Kalau harga mangga naik, penawaran mangga naik, gitu kan. Sedangkan harga tomat seolah-olah tidak naik, maka penawaran tomat tidak lebih tinggi, gitu ya. Itu ya. Sedangkan kalau barang komplement yang berubah harganya, ini kan kalau barang komplement itu bersifat saling melengkapi. Ya, apa misalnya? Kalau kita contohkan misalkan di bidang lauk pauk, ya, ikan dengan tempe misalnya. Bersifat saling apa itu? Kalau ikan dengan tempe substitusi, kalau ikan dengan minyak goreng itu saling melengkapi. Nah, gitu ya. Kalau harga minyak goreng turun, maka penawaran minyak goreng turun. Bagaimana dengan penawaran ikan? Cenderung turun juga karena saling melengkapi. Gitu ya. Karena kalau dijadikan satu, minyak goreng dengan ikan itu jadilah ikan goreng nanti. Itu kan saling melengkapi. Tidak ada ikan goreng kalau tidak ada minyak goreng. Gitu. Nah, sekarang kemajuan teknologi cenderung meningkatkan penawaran. Nah, kalau biaya produksi yang makin murah itu cenderung meningkatkan penawaran. Baik. Selanjutnya, apa saja faktor yang menggeser penawaran? Ya, selain faktor-faktor tersebut ya, ada tambahan di sini adalah jumlah pedagang dan harga faktor produksi. Jumlah pedagang makin banyak, maka penawaran juga makin banyak. Harapan pedagang di masa yang mendatang, misalnya produsen memprediksi 3 bulan ke depan itu harga cabai naik, 3 bulan ke depan harga ikan naik, maka bulan ini dia akan produksi, akan mulai untuk melakukan penawaran, sehingga apa? Pada 3 bulan kemudian itu dia siap untuk melakukan penawaran. Artinya semakin ada harapan suatu komoditi itu di masa depan terjadi peningkatan harga, maka cenderung meningkatkan jumlah penawaran. Nah, perubahan teknologi tadi sudah kita jelaskan, semakin meningkat, lebih maju, lebih mudah teknologi itu, maka semakin meningkat jumlah penawarannya. Ya, kita lanjutkan di sini bagaimana fungsi penawarannya atau quantity supply-nya. Ini fungsi matematisnya adalah F of Px. Jadi Qs adalah function of harga barang X Px ya, harga barang Y tadi ya, barang komplementer dan substitusi. Kemudian kemajuan teknologi dan juga fungsi dari cost adalah biaya. Oke. Sedangkan bagaimana tabelnya? Ini sudah seperti tabel novel tadi ya. Ketika misalnya harga ikan itu 60, maka cenderung penawarannya masih banyak. Tapi kalau semakin turun, maka jumlah penawarannya makin sedikit dan seterusnya. Itu trennya ya. Bagaimana kurvanya seperti ini. Sumbu Y adalah harga, sumbu X-nya adalah kuantiti yang ditawarkan atau PS. Trennya adalah terjadi ketika harga semakin naik dari 20 menjadi, ketika 20 penawarannya 1000 di titik A. Ya. Ketika harganya naik menjadi 30, penawarannya meningkat menjadi 2000 titik B. Maka tren penawarannya kan ini cenderung menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Itu tren penawaran suatu komoditi. Misalkan komoditinya apa yang ditawarkan? Ikan, ini ya, I. Quantity supply of ikan. Jadi seperti itu penggambaran tentang tren yang mengaruhi tren penawaran suatu komoditi. Kemudian faktor yang mengaruhi permintaan suatu barang. Nah, jadi setelah kita belajar tentang bagaimana penawaran, faktor mengaruhi apa saja, ini kita sekarang belajar tentang faktor-faktor yang mengaruhi permintaan suatu barang. Ini makin lengkap apa yang kita pahami tentang pemasaran dengan pendekatan komoditi. Kalau kita belajar tentang faktor mengaruhi permintaan, maka
bayangan kita adalah sebagai konsumen. Saya yakin kalau mempelajari faktor mengalir permintaan, kalian semua sudah sangat paham. Karena yang lebih sering kalian semua kita ini adalah sebagai konsumen. Bagaimana tren permintaan suatu barang? Pertama dipengaruhi oleh harganya. Nah, kalau harga suatu barang itu cenderung turun atau ada diskon, misalnya ya, maka kita sebagai konsumen cenderung apa? Meningkatkan permintaan. Gitu ya. Misalnya kalau nomor 1 saya kira mudah contohnya ya. Yang nomor 2 saja kita bahas dulu. Harga barang lain apakah mempengaruhi permintaan? Iya. Misalkan ikan dengan lauk yang lain, misalnya tempe tadi ya. Ikan dan tempe itu kalau di warung bersifat komplement. Kadang kan bakulnya akan menawarkan, lauknya apa mas, mbak? Ikan, sama apa lagi? Sama tempe. Lah kalau ditawarkan seperti itu namanya tempe dan ikan sebagai komplement. Tapi sesungguhnya tempe dan ikan itu kan sama-sama lauk yang saling menggantikan. Bagi konsumen tertentu mungkin itu saling menggantikan, tapi bagi konsumen yang lainnya itu adalah komplement. Jadi lauknya tempe dan ikan gitu ya. Tapi bagi konsumen tertentu yang income-nya mungkin terbatas, mungkin dia atau memang alergi ikan gitu ya, maka dia akan substitusi. Saya nggak ikan lah bu, saya tempe saja sama telur lah. Berarti tempe dan telur komplement gitu ya. Tapi kalau saya tempe saja, wah ini karena duitnya pas-pasan misalnya, saya tempe aja bu. Itu berarti tempe mensubstitusi ikan maupun telur maupun yang lainnya. Jadi kalau orang melakukan permintaan suatu komoditi dipengaruhi oleh barang yang lain, itu bagaimana reaksinya gitu, atau trennya bagaimana? Jadi kalau harga ikan sebagai substitusinya tempe tadi saling menggantikan ya, kalau harga ikan itu sedang naik, maka permintaan ikan kan turun, maka substitusinya berupa tempe itu cenderung meningkat permintaannya karena ini menggantikan ya, harga tempe tidak ada perubahan, seolah lebih murah gitu. Nah kalau komplement itu bagaimana ya, kalau harga ikan itu ikan dengan minyak goreng misalnya, kalau harga ikan itu sedang naik maka permintaan ikan kan turun. Bagaimana permintaan barang komplemennya yaitu minyak goreng juga ikut turun karena bersifat saling melengkapi. Nah sekarang kita lihat CDE ini mudah dipahami ya. Kita sebagai konsumen ketika pendapatan kita meningkat cenderung meningkatkan permintaan. Selera kita meningkat ataupun jumlah penduduk meningkat itu juga cenderung meningkatkan jumlah permintaan. Saya kira mudah dipahami sebagai konsumen atas faktor-faktor yang mengaruhi permintaan. Jadi bagaimana tren permintaan suatu barang yang diakibatkan oleh faktor A, B, C, D, E ini? Ya, masing-masing dari kalian itu harus bisa menyebutkan perubahannya atau tren permintaannya bagaimana kalau seleranya berubah, pendapatannya berubah, jumlah penduduk berubah. Baik. Faktor mengaruhi permintaan yang lain, ini ada tambahan adalah perkiraan harga di masa yang akan datang. Jadi kalau di masa yang akan datang itu harganya kira-kira kok naik, konsumen cenderung apa? Cenderung membeli lebih banyak, nimbun gitu ya istilahnya. Ya kalau tidak nyetok lah. Gitu. Kemudian terjadi distribusi pendapatan, misalnya semula gajinya 3 juta, ini ada tambahan UMR, ada tambahan bonus, itu kan distribusi pendapatan dari pabrik, dari tempat dia bekerja. Maka cenderung meningkatkan permintaan juga. Maupun berbagai usaha produsen dalam meningkatkan pendapatan. Itu dapat pula misalnya ada promosi, ada apa, itu tentu akan meningkatkan permintaan akan suatu barang. Nah, bagaimana fungsi permintaannya? QD, quantity demanded, adalah a function of PX, PY, ya, Y tadi adalah pendapatan, T itu taste atau selera, POP itu population. Saya kira sudah dipahami ya. Kemudian bagaimana tabelnya? Ya seperti ini. Ketika harganya 60 ya terjadi permintaan 1000. Tapi kalau harganya makin turun,
Nah, permintaan makin banyak. Nah, kalau digrafikan akan seperti ini. Jadi trennya kita simpulkan makin apa? Turun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kok bisa? Iya, karena tadi harganya 60, permintaannya 1000 di titik A. Kalau harganya 50, ya, maka permintaannya naik menjadi 2000. Ya kan? Maka titik B. Maka trennya kan dari A ke B, ke C, ke D, ke E. Ini kalau digambarkan grafik berarti tren permintaannya adalah naik. Jadi kalau harga turun, permintaan naik. Nah, untuk review materi saya kira Anda bisa lakukan sendiri. Yang belum dijelaskan Pak Zainal adalah yang nomor 6 ini. Pasal yang B adalah jika memenuhi 3T. Ini hanya rangkuman yang Pak Zainal berikan untuk memudahkan menangkap tentang pemasaran yang baik itu seperti apa, yang apa ya, yang bisa memenuhi semua hak produsen, pedagang perantara dan konsumen itu yang seperti apa. Yang 3T. T pertama adalah tepat produk. Jadi produknya didesain, ya, diproduksi sesuai dengan what consumer want and need. Ya, namanya marketing kan begitu ya konsepnya. Maka kalau produknya tepat, maka yang kedua tepat konsumen. Jadi produk yang tepat hanya untuk konsumen yang tepat. Produk yang tepat sudah didesain untuk konsumen yang tertentu pula, gitu maksudnya. Jadi kalau produknya memang bagus, biasanya konsumen semua level mau, ya. Tapi tidak kuat harganya, tidak tepat. Yang ketiga, T yang ketiga itu tepat harga dan lain-lain. Jadi tidak hanya harga, tepat harga, tepat waktu pengiriman, tepat kemasannya, tepat pelayanannya dan sebagainya. Jadi hanya mewakili saja. Jadi untuk memudahkan kita memahami 3T, maka yang pertama tepat produk untuk konsumen yang tepat pula, dengan harga, layanan dan sebagainya yang tepat pula. Jadi itu ya ilustrasi tentang 3T. Baik, selanjutnya adalah nomor 2, pendekatan kelembagaan. Tadi sudah kita berikan intro di depan bahwa pendekatan ini untuk mengenal lebih jauh siapa-siapa yang terlibat dalam memasarkan produk, memindahkan produk dari produsen ke konsumen. Kalau produsen menjual langsung ke konsumen namanya direct marketing. Tapi tidak semuanya terjadi secara direct. Ya, ada kalanya memindahkan barang dari produsen ke konsumen itu melalui perantara atau disebut sebagai pedagang perantara atau middleman, distributor, ya, ataupun juga ada pengolah di situ ya. Kemudian pedagang perantara ini ada 2 macam. Nanti silakan lebih jauh dibaca di buku PHP ya. Siapa saja? Yang pertama, pedagang perantara itu ada yang berposisi sebagai pemilik kalau dia melakukan kulaan atau buying, kemudian membeli dalam pembayaran tunai. Ya. Itu jadi dia sebagai pemilik. Gitu. Dia melakukan buying ya. Kemudian ada yang sebagai mitra. Kalau mitra ini tidak kulaan dalam pembayaran tunai, tapi dia menjualkan, lebih bersifat membantu penjualan atau membantu pemasaran yang ini produknya pihak lain, misalkan produsen. Ini di bidang perikanan banyak terjadi pula bahwa pedagang sebagai mitra dari nelayan menjualkan ikannya nelayan, jadi belum dibayar langsung, jadi dibawa ikannya dijualkan, kalau sudah laku baru dibayar. Ini mitra. Kalau pemilik dibayar cash, dikulak, di stok, baru dia jual. Ini pemilik ya, karena dia melakukan buying. Sebenarnya itu bedanya. Kemudian di sini ada 3 macam pedagang perantara di bidang pertanian yang dapat kita bawa juga di bidang perikanan. Yang pertama kontrak buyer, penebas. Di bidang perikanan juga ada pembeli, pedagang besar itu kalau membeli ikan kadang tidak dalam satuan kilo, kuintal, ton, tapi dalam satuan misalnya keranjang. Jadi satu keranjang dibeli berapa, satu kolam dibeli berapa. Tapi di dalam agama tidak disarankan ya, bahkan dilarang begitu ya. Tapi di pertanian, di perikanan hal ini terjadi. Jadi kontrak buyer itu kan penebas. Di bidang perikanan
Ada pula yang semacam itu ya. Jadi ikan di kapal itu ada 10 keranjang, langsung ditaksir ini berapa, dibeli berapa. Ada yang demikian Mas Yan. Kemudian yang kedua adalah green miller. Ini kalau di perikanan ya semacam usaha pembekuan atau cold storage di sini. Dan yang ketiga adalah pedagang perantaranya berupa wholesale, fish wholesale, pedagang besar ini kalau di perikanan ya. Nah, pedagang perantara ini juga dibagi lagi menjadi dua dari sisi perannya ya. Ada yang disebut sebagai commission agent, yang kedua sebagai broker. Bedanya apa? Nanti lebih jauh Anda baca di buku BHP ya. Bedanya kalau commission agent itu masih bertanggung jawab terhadap barang yang dia jualkan ya, yang dia jualkan karena pedagang perantara ya. Yang kedua broker, kalau broker itu dia tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dia jualkan. Kenapa? Karena broker tidak melakukan fungsi pemasaran. Kalau commission agent masih melakukan fungsi pemasaran. Jadi kalau ada orang beli, biasanya commission agent dan broker itu sikapnya berbeda. Kalau broker itu hanya menunjukkan, silahkan negosiasi sendiri, saya tidak mempengaruhi Anda, silahkan pilih sendiri gitu. Tapi dia dapat komisi. Nah, kalau commission agent ini biasanya membawa konsumen kepada produsen atau kepada pedagang lain, tapi dia mendapat komisi dan dia terlibat untuk memilihkan, merekomendasikan, sehingga itu dikatakan sebagai melakukan standardization sebagai fungsi pemasaran misalnya. Dan dia ikut bertanggung jawab terhadap rekomendasi yang dia lakukan itu. Itu perbedaan yang mudah untuk dipahami atas dua hal tersebut ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tambahannya bahwa lembaga pemasaran tadi kan kita sebutkan ada 3. Yang pertama ada produsen, yang kedua adalah pedagang perantara, yang ketiga adalah kelembagaan lain-lain. Nah, kelembagaan lain-lain itu terdiri dari prosesor atau pengolah dan manufacturer ini ya industri-industri ya untuk mengolah dalam skala yang lebih besar ya. Kemudian yang kedua adalah fasilitative organization. Jadi organisasi-organisasi yang melakukan fungsi fasilitasi atau dalam fungsi masalah ini adalah masuk yang nomor 3 ya. Facilitating function itu. Siapa saja? Misalnya yang melakukan fungsi financing, perbankan, koperasi, ya provider e-money, GoPay itu termasuk lembaga facilitative organization karena melakukan financing. Lembaga jasa asuransi itu kan melakukan risk bearing, itu juga karena melakukan fungsi fasilitasi maka dia disebut sebagai facilitative organization dan sebagainya. Silahkan Anda berikan contoh yang lain. Kemudian trade association juga termasuk lembaga lain. Jadi sifatnya asosiasi perdagangan, mau facilitative organization, mau processor, manufacturer, ini sesungguhnya dia posisinya dalam pemasaran, dalam saluran pemasaran itu adalah membantu kelancaran pemasaran. Dia tidak terlibat langsung dalam pemasaran, tapi membantu bagaimana pemasaran itu terjadi. Kalau prosesor dan manufacturer itu dalam hal ini dia berposisi sebagai kelembagaan, tetapi membantu melakukan buying karena dia semacam konsumen institusi. Dia beli ikan segar kemudian dia olah dalam pemasaran ikan segar. Kalau tadi jasa asuransi, financing membantu terjadinya pemasaran, terjadinya selling and buying, tapi dia tidak memasarkan ikan itu sendiri. Ya. Asosiasi perdagangan juga begitu, dia tidak terlibat langsung dalam memasarkan, tapi dia mempengaruhi keputusan harga, misalnya, mempengaruhi kebijakan pemasaran, misalnya. Oke. Nah, ini ilustrasi bahwa nelayan itu pada pihak yang paling terjepit ya di dalam pemasaran. Karena apa? Karena dia dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, dia membeli faktor produksi dengan harga yang cukup tinggi atau lebih tinggi karena dia beli dari retail. Ini PPN itu kan pedagang perantara yang kesekian. Jadi dari produsen solar ya Pertamina itu kemudian dijual ke bakul, ke retail solar gitu kan, retail
air untuk perbekalan laut ya. Ini terutama nelayan-nelayan kecil. Jadi nelayan kecil itu kalau beli faktor produksi dalam jumlah sedikit dalam harga atau dengan harga yang lebih tinggi. Jadi nelayan kecil pada umumnya mendapatkan faktor produksi dengan harga yang mahal, kemudian ikan yang dia beli, nah itu dengan harga yang lebih murah biasanya karena dia salurkan atau dia pasarkan melalui saluran yang panjang. Sehingga nelayan ini pada posisi yang bisa dikatakan tidak enak gitu ya. Oleh karena itu dalam pemasaran yang baik itu yang efisien ya, yang menguntungkan tidak hanya para pedagangnya tapi juga nelayannya bagaimana mendapatkan pendapatan yang pantas gitu ya, yang wajar. Sedangkan konsumen itu bagaimana mendapatkan kepuasan. Nah, ilustrasinya di sini. Jadi di gambar ini kita bisa melihat ada berbagai lembaga pemasaran yang terlibat. Nelayan itu produsen, PP itu pedagang perantara, itu lembaga pemasaran yang kedua. Nah, kelembagaan pemasaran ketiga, kelembagaan lain-lain tidak tampil di dalam saluran, tetapi dia terlibat. Ya, misalnya siapa tadi? Financing, misalkan koperasi perbankan meminjami pedagang bisa kelolaan ikan. Nah, itu kan lembaga lain-lain di dalam pemasaran ya. Baik, kita lanjutkan di sini. Ini contoh bagaimana saluran pemasaran ikan yang terjadi di Sendang Biru. Yang melalui TPI itu ada 3 saluran. Ya, karena ini TPI adalah sentra produksi untuk melakukan pelelangan ya, tempat melakukan pelelangan, maka yang hadir adalah pedagang besar. Yang wajib lelang adalah hanya nelayan besar. Ini ciri-ciri pedagang besar diantaranya adalah mereka hadir di sentra-sentra produksi semacam TPI kalau di laut ya. Ada yang langsung dikirim ke pabrik. Nah, ada yang dari pedagang besar dikirim ke pepindang. Ini karena mungkin kelebihan produksi atau ikan-ikan yang tidak layak masuk pabrik ya. Kemudian ada pula yang dijual ke kios. Jadi yang tidak ke pemindangan dijual ke kios, kemudian dibeli oleh pengolah-pengolah yang skala lebih kecil. Jadi pedagang kios ini semacam retail lah gitu di sekitar Sendang Biru. Jadi yang lebih panjang saluran berapa? Saluran 3. Apakah saluran 3 itu cenderung lebih rendah efisiensinya? Iya, karena makin panjang saluran pemasaran cenderung tidak efisien atau kurang efisien. Nah, sedangkan saluran pemasaran untuk produsennya nelayan kecil dan ABK itu ada 4. Jadi ada yang langsung dijual konsumen, ini saluran yang ke-7. Ada yang langsung melalui kios, lalu ke konsumen pembeli-belinya ini. Ada melalui pengepulnya. Ada dari pengepul langsung ke konsumen, ada yang dari pengepul ke kios lalu ke konsumennya. Oke. Kemudian apa saja peran masing-masing lembaga pemasaran? Silakan nanti dibaca di buku PHP ya. Apa yang membedakan produsen? Apa yang membedakan TPI sebagai apa pula dalam hal ini? Melakukan fungsi pemasaran apa? Pedagang pemasaran itu melakukan fungsi pemasaran apa saja? Pedagang retail, pedagang pengepul melakukan fungsi pemasaran apa saja? Agar Anda kalau melakukan penelitian itu akan bisa mengenali pedagang dari sisi peran-perannya sehingga kita bisa menyebut ini pedagang besar, ini pedagang pengepul gitu ya. Nah, ini contoh saluran pemasaran ikan laut. Ya, di sini ada cold storage ya. Jadi ini ya usaha pembekuan, ini bisa juga pabrik, bisa juga yang skala lebih kecil ya. Pabrik pembekuan maksudnya. Saluran 2 ini adalah saluran yang paling panjang. Baik, kemudian ini adalah yang terjadi saluran pemasaran ikan hias di Golf Market ya, Gunung Sari Ornamental Fish. Jadi pasar ikan hias Gunung Sari maksudnya di Surabaya. Di sini ada 3 macam saluran, di mana diawali dari wholesale. Sebenarnya kalau dipanjangkan, karena ini hanya yang terjadi di pasar ikan Gunung Sari ya, maka di sini ada namanya pembudidaya. Sebenarnya kalau dipanjangkan sampai produsen. Nah, setiap hari Sabtu dan Rabu ya kalau nggak salah itu kedatangan grosir, kalau kita nyebutnya wholesale ya. Ini yang melakukan
penjualan ikan di parkiran seperti ini. Ini para wholesale ya, atau yang skala besar, dia menjual ikan dalam skala yang besar, dibeli oleh siapa? Dibeli oleh retail. Retailnya ada dua macam, yang ada di kios-kios yang ada di pasar Gunung Sari itu, dan dibeli oleh pedagang-pedagang pedagang-pedagang retail yang datang dari berbagai region yang ada di Surabaya. Gitu ya. Kemudian gambar yang bawah Anda bisa melihat apa saja fungsi pemasaran dan proses retail yang terjadi. Setelah dibeli, disimpan, ya, di feeding, diberikan pakan, ditumbuhkan, distandarisasi. Oh, ikan yang mana saja, harganya berapa, jenisnya apa, gitu ya, dikelompok-kelompokkan. Untuk yang warna biru adalah retail proses. Proses retailnya apa aja? Ada financing, ada pricing, dan sebagainya. Nah, setelah disimpan, distandarisasi, itu dilakukan penjualan, pengemasan, itu fungsi retailnya, gitu ya. Ketika belum laku, ya, itu akan dilakukan penangguhan risiko. Jadi pedagang retail itu menanggung risiko kalau belum laku. Apa risikonya? Ya, risiko kasih pakan, risiko kalau ikannya mati, gitu. Nah, kemudian dilakukan pembiayaan ulang. Ini financing, recost itu juga termasuk financing. Ini adalah gambaran bahwa marketing function dari retailing proses itu terjadi di pasar ikan hias Surabaya. Kemudian ini ilustrasi secara grafis, ya, kondisi pasar ikan hias di hari Sabtu dan Rabu, dan juga ini kondisi di dalam kios-kios yang ada di lantai 1 dan 2. Ini kebanyakan adalah para pedagang retail di pasar ini ya. Nah, ini contoh bagaimana saluran pemasaran ikan catfish ya, ikan lele di Anambra State ya. Saya kira mudah dipahami. Saluran keempat ini paling panjang ya, melibatkan 2 pedagang perantara. Jadi kelembagaan pemasaran ada berapa? 1, farmersnya, kedua pedagang perantaranya ini ya. Ini PP, ini pedagang perantara. Yang konsumen ya konsumen bukan lembaga pemasaran. Sedangkan di saluran 3 dan saluran 2 itu hanya melibatkan 2 lembaga pemasaran, yaitu farmers dan wholesale atau farmers dan retail. Sedangkan saluran 1 itu hanya melibatkan 1 lembaga pemasaran, yaitu farmers. Ini direct marketing karena dari farmers langsung konsumen. Itu ya, bisa dipahami ya. Baik, saya kira yang lain juga bisa dipahami, dibaca sendiri. Ini pula yang ada di India. Kemudian, nah, yang ketiga kita belajar tentang pendekatan fungsional. Nah, pendekatan ini sudah kita intro di depan, apa ya? Kita ingin mengenal lebih jauh pemasaran dari sisi fungsi pemasaran apa saja yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran yang tadi terlibat di dalam pemasaran. Nah, dengan mengetahui fungsi pemasaran yang dilakukan itu apa saja, kita jadi tahu biaya yang mereka keluarkan itu berapa. Gitu ya. Ini kelebihan dari kelebihan dari pendekatan fungsional. Kita juga akan tahu perbedaan biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga pemasaran, oleh masing-masing saluran pemasaran. Apakah makin panjang salurannya itu cenderung biaya pemasaran yang dikeluarkan secara total dalam saluran itu makin besar? Cenderung iya. Dan juga pendekatan ini akan membantu memperbaiki penampilan proses pemasaran. Jadi setelah kita ketahui, oh ternyata saluran yang terpanjang itu biaya pemasarannya yang tinggi, penyebabnya juga kita ketahui pula, oh ternyata karena ini biaya transportasinya yang mahal, karena jalannya rusak misalnya, atau jauh harus memutar. Nah, ini rekomendasinya bagaimana agar nanti biaya pemasarannya berupa biaya transportasi agar lebih murah. Nah, tugas pemerintah apa? Melakukan perbaikan jalan, membuatkan jembatan, sehingga nanti bisa diakses, biaya pemasarannya, biaya transportasinya lebih murah, maka penampilan proses pemasarannya makin efisien. Terlihat pada harganya ya di konsumen jadi makin terjangkau. Kalau harga di konsumen makin terjangkau, konsumen makin puas. Itu ciri efisien juga pemasarannya. Harga pemasarannya makin murah, makin terjangkau, maka margin pemasarannya juga makin rendah. Jarak harga atau selisih harga dari produsen konsumen itu makin rendah, atau margin pemasaran makin rendah. Itu penampilan pemasaran makin efisien. Nanti kita pelajari ya, itu dalam pendekatan yang keempat nanti, pendekatan analitis ya. Nah, di dalam pendekatan fungsional ini kita juga akan bisa mentabulasikan
tadi lembaga-lembaga pasaran yang terlibat apa saja. Oh, ini nelayan, pedagang pengepul, pedagang lelang ya, pedagang besar ya, pedagang kios atau pedagang pengecer. Mereka melakukan apa aja? Oh, ternyata rata-rata melakukan banyak sekali fungsi-fungsi pemasaran. Sedangkan siapa yang melakukan fungsi pemasaran paling sedikit? Nelayan. Jadi memang produsen di mana-mana pada umumnya itu melakukan sedikit fungsi pemasaran. Nah, implikasinya ini keuntungannya juga nggak banyak. Oleh karena itu yang banyak untungnya biasanya itu pedagang-pedagang. Baik ya. Lalu ini standarisasi yang dilakukan di pemasaran ikan segar di TPI atau di pelabuhan yang ada di Pondok Dadap adalah dari sisi standarisasi ukurannya, kualitasnya juga. Dari standarisasi dari pengelompokan dari jenis ikannya yang dijual di pabrik dan pasar lokal itu berbeda nggak? Ternyata ada perbedaan standar. Anda bisa lihat sendiri. Intinya bahwa yang masuk ke pabrik ya sampai saat ini adalah yang ukuran dan kualitasnya adalah segar dan bagus. Sedangkan yang untuk pasar lokal, nah ini biasa yang dijual di pasar lokal yang kurang segar ya. Kalau supply agak banyak, ini segar dan bagus masuk pasar lokal. Tapi kalau pabrik masih melakukan permintaan dalam jumlah yang besar, maka ya yang kurang segar saja yang masuk ke pasar lokal. Dan juga pengolahan pemindangan tadi misalnya. Seperti itu. Baik, sampai di sini aja kuliah kita pada pertemuan ini. Silahkan kalau ada yang ditanyakan melalui diskusi yang ada di Google Classroom ya. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Minggu depan kita akan mulai diskusi dengan sistem kuis lesan ya. Tidak jadi minggu ini karena ada kendala minggu lalu Pak Sial tidak bisa live meet ya. Semoga dengan video tutorial yang singkat ini bisa lebih memahami dan tentu lebih efisien dari sisi kuota ya. Silakan dimanfaatkan video ini untuk Anda belajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recordingnya. Yeah.